Shalom Kakak Vivi, selamat bergabung Ibu Potrin, selamat bergabung Ibu Velia, Shalom semuanya. Kakak Alfarizi, selamat bergabung dan semuanya Kakak Eternal, semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan puji-pujian kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, dan hamba mengundang Kau ya Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami yang hadir di live streaming ini. Biarlah yang terbelenggu ada kebebasan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang tidak punya jalan lagi ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Ya, shalom, shalom semuanya. Shalom Ibu Esther, Kakak David, Kakak Nimbitu, dan semuanya. Saya undang Ibu Esther naik ya. Ibu Aida, shalom semuanya. Kakak Rafael, Halo, ya shalom, senang sekali ya bisa kembali pagi hari ini. Kita sama-sama bisa memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. This is everything I long for in all I do, singing praises, giving honor, Lord, unto you. Be listening to your ears, oh Lord, sweet sound in your ears, my Lord, and my heart sings for joy because of you. Setiap waktu nyanyian pujian dan agungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Oh Jesus, dan hatiku bersuka padamu. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan kembali pujian ini, manis kau dengar. Sebentar ya. inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. this is everything I long for. In all I do, singing praises, dan giving honor, pengagungan Lord, padamu. be Yang listening manis to kau your dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Oh Jesus, Dan hatiku bersuka Puji Tuhan, biarlah puji-pujian kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan pujian, katakan Bapa, aku sembah Kau. Ya Bapak Ibu, apapun permasalahanmu, marilah kita mau sejenak menanggalkan hal itu, kita mau fokus untuk menyenangkan hati Bapa kita yang di surga. Kita mau fokus untuk mengagungkan nama Tuhan kita. aku sembah aku sembah Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa. ku sembah Bapa, ku sembah Bapa, ku sembah kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau.
dalam hidupku. Yesus, ku cintakan. Kasih-Mu besar Dalam hidupku, Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Ku cintakan Yesus lebih dari segalanya. Sembahkan Yesus untuk selama-lamanya. Kasih-Mu besar di dalam hidupku. Yesus, I love you, Jesus. Puji Tuhan. Saya masih kepengen memuji Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan, boleh ya? Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini ya. Bapa, aku sembahkan. Ya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua jangan fokus kepada masalahmu, tetapi marilah kita fokus kepada betapa besarnya Allah kita, betapa kasih-Nya besar atas hidup kita. Engkau akan tertegun melihat betapa masalahmu ternyata tidak sebesar seperti apa yang kau pikirkan. Ku sembahkan, Bapa, ku sembahkan kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembahkan, ku Bapa, ku sembahkan kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembahkan. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cintakan kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku cintakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari ini kembali kami boleh sama-sama datang menyembah Engkau, memuji Engkau, dan sebentar kami mau sama-sama mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang berotoritas, Engkau yang ambil kendali, dan Engkau juga yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Sucikan dan kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga hanya kata-kata-Mu saja yang keluar dari hamba-Mu ini, dan kiranya segala kuasa-kuasa jahat yang hendak menghalangi pemberitaan firman maupun pendengaran firman saat ini saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus.
Roh Kudus, bukakan mata hati setiap kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Ada Ibu Evi Lampus, ya Ibu Albertine, Kakak Bunda Argin, Ibu Eli, Kakak Mama Narni, Ibu Yuspin, Ibu Rizda Saragi, dan semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Hari Sabtu, ya saya rasa Bapak Ibu lebih senggang ya sekarang karena hari libur. Oke, kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, meneruskan topik besar kita tentang takut akan Tuhan. Shalom Ica, sudah lama gak kelihatan ya. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Ada Ibu Wirawati juga, Ibu Susana, dan semuanya. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan topik besar kita, yakni takut akan Tuhan. Terakhir kita sampai 2 Tawarik 25 membahas tentang Raja Amazia, ya kan, bagaimana Amazia meninggalkan Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan dia kepada musuh-musuhnya. Sekali lagi Bapak Ibu, musuh-musuh kita saat ini mungkin bukan yang kelihatan, manusia yang kelihatan ya, tetapi musuh-musuh kita itu bisa berupa masalah, bisa berupa pergumulan, bisa berupa sakit penyakit, bisa berupa pergumulan keuangan, hutang piutang. Itulah masalah kita. Ya, itulah musuh-musuh kita. Perhatikan ketika Amazia meninggalkan Allah, maka Allah menyerahkan dia kepada musuh-musuhnya. Sesungguhnya bukan Allah menyerahkan ya, tetapi karena memang hukum Allah kepada siapa kita menyembah, dan maka kepada siapa itulah ya kita menyerahkan diri kita untuk diatur, untuk dipimpin, untuk dijajah ya kalau kepada dewa-dewa lain. Oke, saat ini kita mau belajar dari satu teladan raja yang takut akan Tuhan ya. Kita meneruskan pembacaan dari 2 Tawarik. Kemarin kita bahas dari 2 Tawarik 25 mengenai Raja Amazia. Hari ini kita akan membahas tentang Raja Uzia yang diambil dari 2 Tawarik 26. 2 Tawarik 26 mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu ya, saya perhatikan ketika saya membaca tentang raja-raja Yehuda ini, saya perhatikan bagaimana anak-anaknya bisa takut akan Tuhan itu tergantung dari siapa ibunya ya. Kalau di Alkitab itu teliti setiap kali disebutkan nama rajanya siapa, nama ibunya siapa ya. Kenapa nggak nama bapaknya? Karena nama bapaknya udah tahu ya, raja sebelumnya gitu ya. Tetapi karena raja zaman dahulu itu istrinya bisa lebih daripada satu, dan tergantung kepada istrinya siapa, tergantung kepada mamanya siapa. Kalau mamanya takut akan Tuhan, anaknya juga takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ya otomatis ya maksud saya mama yang baik adalah mereka yang akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang takut akan Tuhan. Nah, balik lagi ya. Nama ibunya di sini sebutkan ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dalam hal ini ya, Raja Uzia ini dididik oleh Imam Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan,
Allah membuat segala usahanya berhasil ya. Bapak Ibu, kalau engkau rajin ngikutin saya punya live streaming setiap pagi, Bapak Ibu pasti sudah paham banget ya. Saya menceritakan banyak tentang teladan raja-raja Yehuda, siapa yang takut akan Tuhan dan upahnya apa yang mereka nikmati, dan siapa raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan upahnya apa yang mereka nikmati. Dan di sini pembacaan kita menekankan sekali lagi bahwa selama Raja Uzia itu mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Anda dan saya saat ini yang mau berhasil? Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita resepnya untuk berhasil. Ya, kemarin-kemarin saya sudah membahas raja-raja yang lain, bagaimana mereka itu bisa beruntung, ya kan? Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka beruntung. Bagaimana Raja Yehosafat, bahkan yang tidak mencari kekayaan, tetapi kekayaan sendiri yang datang kepadanya. Kenapa? Karena dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Demikian pula Raja Yotam, ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Makanya Tuhan membuat dia kuat ya. Nah, saat ini saya percaya Bapak Ibu semua yang hadir di live streaming saya adalah orang-orang yang mencari Tuhan, bukan? Kalau enggak akan bangun pagi-pagi pukul 4 pagi untuk ikutan doa bareng, ya kan? Nah, saya percaya, saya menubuatkan bahwa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Allah akan membuat segala usahamu menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Perhatikan, masih ingat bagaimana Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Lagi ya, kata berhasil ini diulang Bapak Ibu. Jikalau Anda dan saya kepengen berhasil, masih ingat bagaimana Daniel dipromosikan Tuhan, ya kan? Dia itu sebetulnya ya orang buangan dari bangsa Israel ya ke tanah musuh, tetapi bagaimana sekalipun di tanah musuh sekalipun Tuhan bisa mengangkat dia. Kenapa? Bapak Ibu tahu kan rahasianya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Rahasianya apa sih? Apa sih yang mereka punya yang membedakan mereka daripada orang-orang lain? Kenapa dikatakan bahwa Daniel itu punya spirit of excellence ya, roh yang unggul? Siapa sih yang bisa punya spirit of excellence, alias dalam bahasa Indonesianya roh yang unggul? Siapa yang bisa? Roh yang unggul itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan, ya kan? Tuhanlah yang akan mengangkat Anda dan saya. Kuncinya bukan ketika kita mencari seperti apa yang bangsa-bangsa dunia cari, ya kan? Perhatikan Bapak Ibu, saingannya Daniel itu mereka yang punya ilmu pengetahuan, ya kan? Bukankah begitu banyak orang yang pandai, yang pintar di zamannya Daniel, yang berpendidikan, bukan? Pasti banyak, ya kan? Pasti juga banyak orang-orang yang pintar main politik, gitu kan? Yang kaya, ya kan? Tetapi kenapa Tuhan memilih Daniel? Maksud saya, kenapa Tuhan mengangkat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Karena mereka mencari Tuhan, ya kan? Kita tahu bagaimana mereka menyembah Tuhan. Daniel itu 3 kali sehari dikatakan, ya kan?
ada jam-jam doa khususnya Daniel, jam-jam penyembahannya Daniel kepada Tuhan. Itu bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seringkali kita berpikir seperti ini, gak boleh nyari Tuhan untuk cari upahnya, gak boleh, itu duniawi ya. Seberapa sering kita mendengar pernyataan itu, gak boleh cari Tuhan hanya untuk dapat upahnya. Tetapi ya, itu sebetulnya gak biblical Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gak biblical? Ya karena firman Tuhan berkata seperti ini ya. Ibrani 11 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya kan? Kenapa saya bilang gak biblical? Karena sesungguhnya firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita ini harus punya iman bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, sedangkan kata-kata gitu ya, kata orang Kristen, kata hamba-hamba Tuhan, gak boleh kamu cari Tuhan untuk cari upah, gak boleh. Ya kan, ya mohon maaf ya, saya menghormati semua hamba Tuhan, cuman saya hanya tergelitik aja karena itu perkataan itu tidak biblical. Saya kasih contoh lagi ya, di Ibrani 11 ayat 24 tentang upah, sekali lagi upah mencari Tuhan ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Perhatikan, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sekali lagi, upah. Ya kan? Jadi seseorang yang datang kepada Tuhan, dia harus tahu bahwa Allah itu ada dan Allah itu sungguh-sungguh memberikan upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Nah, demikian pula kita belajar dari Raja Uzia bagaimana Allah itu mencari Tuhan. Ya, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, saat ini ya Bapak Ibu, kita itu jangan membohongi diri sendiri. Maksudnya seperti apa? Ya, saya kan sudah mencari Tuhan. Maksudnya ya setiap hari udah ikutan live streaming. Udah doa misalnya ya, mungkin setiap hari ke gereja, saking rajinnya mencari Tuhan. Tetapi sekali lagi, perhatikan kitab Yosua 1 ayat 8 yang barusan saya baca, bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yang mencari Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak berhenti hanya sampai mencari Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan ketika kita mencintai firman-Nya, ketika kita menghidupi firman-Nya, ketika kita menyelaraskan hidup kita, hati kita, pikiran kita, kesukaan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan. Maka kata kitab Yosua 1 ayat 8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, siapa di antara kita yang mau berhasil dan beruntung? Jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita juga mau menjadi orang-orang yang merenungkan
firman itu siang dan malam dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka percayalah Anda dan saya tidak akan tinggal lama di padang gurunmu itu loh. Ya, padang gurun kita apa sih? Ya, saya nggak tahu saat ini engkau berada di mana. Mungkin engkau ada di padang gurun masalah, padang gurun sakit penyakit, padang gurun kesulitan keuangan. Engkau tidak akan tinggal terus-menerus di padang gurun ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, ada banyak orang yang datang kepada saya minta didoakan. C, doakan dong, saya sedang ada di dalam pergumulan rumah tangga. Suami saya selingkuh misalnya ya. Terus saya bilang, ibu ikutin live doa saya setiap pagi pukul 4 pagi. Oke lah kalau ibu gak bisa bangun pagi, ikut ini siaran ulangnya. Kenapa sih saya kasih seperti itu? Kenapa gak langsung saya doakan saja? Akan sangat mudah bagi saya untuk mendoakan. Tetapi Bapak Ibu, ya sekali lagi, pengajaran firman itu yang sesungguhnya lebih penting daripada doa-doa saya. Kenapa? Karena apabila engkau dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, masalah itu tidak akan punya kuasa atas hidupmu dan hidupku. Percayalah, ketika engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman, ketika engkau mau menyalipkan keinginan dagingmu itu, ya kan? Menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman kalau kita mau mendengarkan firman aja males gitu ya. Wah, panjang sekali firman Tuhannya, 1 jam gitu. Ya kan, Bapak Ibu kan gak perlu istilahnya duduk manis denger siaran ulang saya. Gak perlu kan, engkau kan bisa sambil kerja, sambil ngapain, ya kan? Ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau engkau bisa duduk manis pukul 4 pagi, sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sama-sama belajar firman, membuka Alkitab. Tetapi kalau seandainya sampai sibuk banget gitu ya, engkau kan bisa nyetel siaran ulangnya sambil nyapu gitu, sambil ngegosok atau sambil cuci baju gitu kan masih bisa fokus konsentrasi dengar firman. Karena saya nggak akan mungkin setiap orang yang datang sama saya udah gitu saya ajarin, ibu engkau harus bangkit, engkau harus berperang, jangan mau kalah sama musuhmu itu bukan suamimu, musuhmu itu roh jahat udara yang mengontrol hati alam bawah sadarnya suamimu. Saya kan gak mungkin ke setiap orang datang saya ajarin gitu firman Tuhan. Ya kan gak mungkin kan. Kan sudah ada waktunya setiap pukul 4 pagi. Atau ada orang-orang yang datang sama saya, C, doain saya, apa yang harus saya lakukan? Saya terjerat hutang ratusan juta, saya gak tahu bagaimana caranya saya bayar. Ya, saya bisa mendoakan ya, dan tidak ada yang mustahil Tuhan bisa langsung menolong. Tetapi selama hati kita ini gak beres, selama hati kita misalnya mencintai berhala, mencintai uang, ya percuma, mungkin saat itu ada pertolongan besok lagi karena engkau masih menghamba. Mungkin, mohon maaf ya, bukan engkau, orang itu atau orang di luar sana masih menghambakan dirinya kepada uang, maka mereka akan selalu rentan kepada serangan-serangan si musuh. Kenapa? Karena mereka sudah menundukkan dirinya, memperhamba dirinya kepada si musuh. Dan musuh punya kuasa atas hidup mereka untuk mencuri, membunuh, membinasakan mereka. Gak mungkin kan setiap orang yang datang sama saya suruh, saya ajarin gitu, khotbahin. Saya cuma minta doa, saya mau jalan keluarnya sekarang juga gitu. Ya kan, kebanyakan begitu, saya mau jalan keluarnya. Kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Nah, paling saya cuma bilang begini ya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh karena Dia yang segala sesuatu yang baik datangnya dari Dia kan. Paling saya kasih video kesaksian saya bagaimana Tuhan
menolong saya melunasi hutang-hutang saya. Ya, pengajaran ini ya jauh lebih penting sebetulnya ya kalau menurut saya, daripada ya sudahlah, saya tidak mau mengkritik orang ya, mohon maaf. Oke, kita balik kepada firman Tuhan. Ya, masih ingat bagaimana Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Sekali lagi ya, saya sedang menekankan bagaimana ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana ketika kita menghidupi firman-Nya, mencintai firman Tuhan dan menghidupinya itu apa sih Bu Ciara? Menjadi pelaku-pelaku firman. Sederhananya taat, hidup di dalam ketaatan. Maka lihat firman Tuhan itu diulang lagi ya. Entah saya baca dari kitab 2 Tawarik, entah saya baca dari kitab Yosua, entah saya baca dari kitab Mazmur, diulang lagi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, apakah engkau ada dalam situasi di mana apa saja yang kau perbuat mungkin gagal, mentok sana, mentok sini. Ya, sekarang mari Roh Kudus tolong setiap kami, selidiki setiap kami. Mungkin kami sudah rajin misalnya dengar firman, mungkin kita sudah rajin beribadah, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah rajin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah kita sudah mau menyalipkan keinginan daging kita untuk hidup di dalam ketaatan? Itu pertanyaannya Bapak Ibu, karena sesungguhnya ketika engkau hidup di dalam ketaatan, percayalah Tuhan itu lebih setia. Firman-Nya itu tidak akan pernah gagal ya. Berkali-kali Tuhan mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita beruntung. Bukankah itu yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia? Beruntung ya. Bapak Ibu, kalau saya doain orang ya, atau doain di live streaming, atau bikin video, kalau saya doa tentang beruntung ya, Bapak Ibu menjadi orang yang beruntung, wah, videonya itu pasti viral. Itu membuktikan betapa dunia itu kepengen sekali menjadi orang yang beruntung, bukan? Ya kan? Bagaimana, kalau nggak salah, video saya yang ditonton oleh 1,5 juta orang itu tentang doa bagaimana menjadikan orang itu beruntung. Sebetulnya, sesungguhnya Bapak Ibu, kalau engkau dan saya ingin beruntung, ini resepnya. Resepnya apa? Mencari Tuhan sungguh-sungguh dan apa? Nggak berhenti sampai di situ, tetapi mencintai perintah-perintahnya, mencintai larangan-larangannya, mencintai firman-Nya, dan mentaati firman-Nya. Simple, sederhana seperti itu. Tetapi sesungguhnya inilah yang dicari oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Saya bacakan di Yesaya 48 ayat 17 ya, saya bacakan kembali. Saya sering membacakan ayat firman Tuhan ini, tetapi saya percaya ini bukan kebetulan ya. Kembali saya mau mengingatkan. Di Yesaya 48 ayat 17 berkata seperti ini. "Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah." Kalau dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini. Yang mengajar engkau bagaimana caranya supaya engkau bisa makmur. How to prosper.
makmur ya. Ini bukan yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ya kan? Yang menuntun engkau di jalan, mohon maaf ya, keseleo, saking semangatnya baca firman. Yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Ya, berapa sering kita menolak jalan-jalannya Tuhan, bukan? Berapa sering kita menolak firman-Nya, tetapi kita ingin cepat hari ini juga saya mau solusi. Itu yang sering kali datang sama saya. Kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Hutang saya banyak. Saya bilang, dengar, ikut live doa saya. Gak mau. Tapi tetap minta datang sama saya. Nanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, gimana ya? Saya menghadapi orang-orang seperti ini. Bingung juga gitu. Masa harus saya jelaskan panjang lebar, kali tinggi, khotbah spesial gitu ke orang itu. Kalau engkau tidak suka kepada firman, tetapi engkau berkata, saya cari Tuhan, saya udah nanya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu jangan membohongi diri sendiri. Suara Tuhan yang basic, suara Tuhan yang standar itu adalah firman. Bagaimana mungkin engkau mau istilahnya mendengar suara Tuhan seperti yang saya sering kali bagikan ya, saya itu suka dikasih tahu kalau mau mengambil keputusan yang salah gitu ya. Bagaimana mungkin engkau mau sampai ke sana kalau engkau tidak suka yang tertulis? Yang tertulis ini engkau harus suka dulu, harus engkau baca dulu, kita sama-sama harus renungkan dulu yang tertulis ya. Bapak Ibu, kembali saya bacakan ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bahkan ayat yang ke-19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Perhatikan Bapak Ibu, bahkan berkat anak cucumu itu tergantung dari siapa? Ayo Bapak Ibu, tergantung dari siapa berkat anak cucumu itu? Tergantung dari siapa? Masih ada yang ngomong tergantung dari Tuhan. Iya, memang tergantung dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan melakukannya tanpa kita. Ya, puji Tuhan, semuanya sudah cerdas. Yang ada di live streaming saya semuanya cerdas ya. Tergantung, kata Ibu Roberta, perbuatan kita. Ya, memang kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan karena anugerah. Betul itu, 200% betul Bapak Ibu. Tetapi kalau hanya itu yang kau tahu, dan kau tidak menghidupi kebenaran itu, maka bisa-bisa bukan hanya saja kita nggak sampai ke surga, tetapi di dunia ini kita hidup penuh dengan penderitaan. Ya kan, betapa seringnya saya mendengar kata-kata itu ya. Bahkan orang yang dekat, sangat dekat sama saya ya. Dia terus hidup di dalam dosanya, dibelenggu oleh dosanya. Dosanya tidur sana, tidur sini. Tetapi setiap minggu ke gereja, setiap mau makan doa, setiap mau melakukan sesuatu yang penting, doa. Iya kan? Terus saya bilang sama dia, ya puji Tuhan ya ada satu kesempatan. Saya memberitahukan bahwa tentang kebenaran ini ya. Tahukah kamu ketika engkau mengambil keputusan untuk hidup di dalam dosa, sesungguhnya engkau itu sudah membuka pintu gerbangmu lebar-lebar buat si musuh untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Tahukah engkau
bahwa ada ayat firman Tuhan juga. Orang yang melakukan ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baru paham dia, Bapak Ibu. Baru paham. Bukannya kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Gitulah. Di sini masih ada yang berpikir seperti ini. Masih ada yang berpikir seperti orang itu. Bahwa kita diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita boleh seenaknya hidup dalam dosa boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu ya Bapak Ibu, itu ya. Aduh, saya bingung deh ya. Masih ada orang yang berpikir seperti itu ya. Makanya Tuhan memanggil saya ya untuk membukakan mata hati kita semua untuk mengajar supaya jangan sampai ada orang yang binasa karena berpikir seperti ini. Oke, kita kembali lagi ya. Perhatikan bahwa jikalau engkau mengasihi anak cucumu, jikalau engkau mengasihi masa depanmu, mengasihi dirimu, perhatikan apakah engkau sudah juga mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Apakah engkau mengasihi perintah-perintahnya? Ya, karena masa depan kita, bahkan masa depan anak cucu kita itu tergantung dari Anda dan saya. Jadi jangan semuanya dilemparkan kepada Tuhan. Terserah kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan. Lah, Anda dan saya kerjanya apa dong? Ya mohon maaf ya, firman Tuhan saya yang saya bagikan itu seringkali keras gitu ya, keras gitu. Tetapi saya percaya firman Tuhan ini membukakan mata hati kita supaya kita sama-sama mengerti kebenaran firman ini ya, supaya kita dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan ya. Dalam versi New King James Version-nya bahkan ya, Yesaya 48 ayat 17 ini dikatakan, I am the Lord your God who teaches you to profit. I am the Lord your God who teaches you to profit. Maksudnya apa? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau supaya engkau profit. Tahu Bapak Ibu profit? Kata profit dalam bahasa Indonesia tahu kan? Profit itu supaya engkau untung. Nah, siapa di antara Anda yang mau untung? Engkau harus mencari jalan-jalannya Tuhan. Di sini dikatakan, who leads you by the way you should go. Yang memimpin engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Perhatikan, Tuhan memimpin Anda dan saya di jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana caranya Tuhan memimpin kita? Ayo, bagaimana caranya Tuhan memimpin kita? Mau gak mau balik lagi lewat firman-Nya yang tertulis, ya kan? Kita gak bisa memisahkan kehidupan Kristen kita, kehidupan ibadah kita kepada Tuhan daripada firman-Nya. Kita gak bisa bilang seperti Bapak itu ya yang datang sama saya, kasih tahu saya bagaimana caranya. Saya lagi menantikan jawaban Tuhan. Ya, kalau engkau menantikan jawaban Tuhan tetapi engkau menolak firman-Nya, itu sama saja membohongi diri sendiri. Ya, oke. Firman Tuhan katakan ya, Amsal 8 ayat 17 berkata seperti ini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi, apakah ada anak-anak Tuhan yang membenci Tuhan? Banyak. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka menolak firman Tuhan, menolak larangan-larangannya. Ya kan? Betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang menolak larangan-larangannya, ya kan? Itu sama saja menolak Tuhan, ya kan? Menolak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, mungkin firman Tuhan yang saya bagikan itu keras, bukan firman
ya yang meninabobokan. Saya nggak suka firman yang meninabobokan ya. Kalau Bapak Ibu cari firman yang meninabobokan, bisa cari live streaming di tetangga sebelah gitu. Tetapi saya kepengen Anda semua yang masuk ke live streaming saya ini menjadi dewasa di dalam rohani. Karena itulah yang akan membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan. Dari mukjizat yang satu ke mukjizat yang lain. Oke ya, saya bacakan kembali. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Sekali lagi, bukan karena Tuhan pilih kasih. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan. Karena itu adalah pilihanmu sendiri. Pilihanku sendiri. Apakah kita mau membenci firman-Nya, menolak firman-Nya, memilih jalan kita sendiri, atau kita mengasihi firman-Nya ya. Saya bacakan kembali. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Perhatikan, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau belum ketemu Tuhan, belum mendapatkan encounter itu bahasa Indonesianya apa ya? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan berhenti cari Tuhan sampai ketemu. Saya pernah saksikan kan bagaimana salah satu bapak rohani saya berkata seperti ini. Saya akan puasa sampai mati kalau sebelum Tuhan jawab doa saya. Masih ingat kesaksian saya ya? Pak Yohanes Lilik lucu sekali ya, saya juga ketawa mendengarnya. Tetapi memang betul ya kan? Sampai akhirnya dia dilawat Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekarang engkau, saya nggak tahu ya posisimu di mana. Kalau engkau belum ketemu, ya jangan berhenti. Kalau nggak salah dia puasa berapa? 6 bulan ya kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah dia puasa 6 bulan gitu. Dan dia bilang seperti ini, nanti akan terpampang di koran bahwa pendeta Yohanes Lilik misalnya telah meninggal dunia karena doanya tidak dijawab Tuhan. Akan terpampang di koran gitu ya. Saya mendengar kesaksian dia, lucu juga ya. Tetapi engkau dan saya itu harus seperti itu, ya kan? Saya waktu awal-awal itu ya puasa itu 2 tahun konsisten, Bapak Ibu, konsisten. Cuman Sabtu Minggu libur ya, karena waktu itu Sabtu Minggu saya ngajak mama saya jalan makan gitu ya. Itu hari khusus di mana saya look after alias merawat mama saya. Jadi khusus Sabtu Minggu saya off. Ya itu saya lakukan. Pokoknya sampai berjumpa. Nah Bapak Ibu, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau itu tidak akan mungkin menjadi orang yang sama. Tidak akan pernah sama lagi ketika engkau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu pasti akan memberitahukan kepadamu apa sih mimpinya dalam hidupmu, apa sih rancangannya dalam hidupmu. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan tidak akan mungkin pernah menjadi sama. Ya oke, saya bacakan kembali ya. Kembali ke Amsal 8 ayat yang ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, kata Tuhan. Juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Perhatikan Bapak Ibu, bukankah ini yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah? Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yakni apa? Tekun mencari Tuhan, mencintai firman-Nya, ya kan? Yang kedua mencintai firman-Nya. Yang ketiga apa? Taat, menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena apa? Kata firman Tuhan,
Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bahkan kekayaan, bukan hanya kekayaan ya, kehormatan ada padaku. Bahkan apa? Bukan hanya kekayaan yang fana, Bapak Ibu, tetapi harta yang tetap dan keadilan. Bahkan buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Perhatikan Bapak Ibu, kuncinya, rahasianya ya. Kalau engkau mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan ini, gak berhenti sampai di ayat ini Bapak Ibu. Oke, saya bacakan di Amsal 8 ayat 20. Kalau engkau ingin mewarisi semua yang Tuhan perkatakan ini ya, kuncinya ada di mana? Ya, seperti kita mau memasuki sebuah ruangan atau sebuah rumah, ada kunci. Kalau engkau nggak punya kunci, engkau nggak bisa masuk. Nah, sekarang saya bagikan kuncinya ya Bapak Ibu. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Kuncinya apa? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau engkau mau mewarisi semua yang Tuhan katakan ini, kata kuncinya ada di Amsal 8 ayat 20. Engkau nggak bisa memilih jalan sendiri, jalan misalnya di jalan kecurangan, jalan di jalan keserakahan, tetapi ingin mewarisi ini nggak bisa. Kuncinya ya, entah engkau sudah percaya Tuhan Yesus, entah engkau belum, entah engkau sudah jadi anak Tuhan atau belum, ya kuncinya ada di Amsal 8 ayat 20. Ketika kita mau berjalan di jalan kebenaran Tuhan, di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat ke-21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Perhatikan, kuwariskan, harta itu diwariskan Bapak Ibu. Ternyata ada yang mewariskan ya. Bapak Ibu mau diwarisi oleh Bapa kita yang di surga dengan harta kekayaan, mau? Kuncinya, engkau dan saya bukan hanya saja ya mencintai ya ibadah setiap hari gitu ya, tetapi kita juga harus mau hidup di dalam kebenaran. Kita juga harus mau hidup di dalam keadilan. Ya kan, keadilan itu apa? Keadilan itu misalnya ya, kalau ada orang yang susah, ternyata engkau punya, misalnya engkau punya dua dua helai baju, sedangkan tetanggamu cuman punya nggak punya baju. Nah, engkau mau kasih yang sehelai bajunya itu yang kau punya, engkau mau berkorban untuk orang yang nggak punya itu namanya adil, bukan? Adil nggak? Apa yang saya perkatakan, bisa nangkep Bapak Ibu? Itu adalah jalan pengorbanan, jalan salib. Itu namanya jalan salib. Jalan salib itu apa? Mau menyalibkan keinginan daging kita, bukan? Keinginan daging kita mau baju sebanyak-banyaknya buat saya gitu kan. Tetapi jalan salib, jalannya Tuhan apa? Jalan keadilan. Keadilan itu ya, kalau ada misalnya di depan matamu orang yang gak punya makan, sedangkan engkau punya makanan yang berlimpah, itu makanan yang enak, apa sih yang dikatakan adil? Ya adil itu engkau mau membagikan makananmu itu loh, yang enak itu, kepada orang yang susah, yang gak punya. Bahkan kitab Yesaya 58 ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat di Yesaya 58. Ketika engkau menghidupi firman Tuhan ini, ya Bapak Ibu percayalah, engkau yang sekarang yang sedang terbelenggu oleh masalah, yang mungkin gak selesai-selesai masalahnya, ya mungkin ya
ini mungkin ya, selama ini mungkin engkau belum menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi kita mau mengaca kepada firman. Mohon maaf, saya waktunya sudah lebih dari pukul, ya sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, waktunya sudah lebih dari pukul 5, tetapi saya mau menyelesaikan ini sedikit, nggak apa-apa ya. Saya curi waktunya Bapak Ibu sebentar ya, saya percaya ini pasti akan memberkati Anda semua. Engkau yang selama ini mungkin masalahmu nggak kelar-kelar ya. Saya membacakan dari Yesaya 58 ayat 10. Yesaya 58 ayat 10 ya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas. Perhatikan Bapak Ibu. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, sekarang kegelapanmu itu apa? Kegelapanmu itu mungkin hutang pihutangmu yang belum lunas-lunas. Kegelapanmu itu mungkin sakit penyakitmu belum sembuh-sembuh. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau dan saya sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Intinya apa sih? Intinya hidup di dalam kasih, ya kan? Mengasihi sesama, karena ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama, sesungguhnya kita sedang membohongi diri sendiri. Karena Tuhan itu adalah kasih, Tuhan mengasihi kita semua. Ketika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi Tuhan, ya kan? Kegelapanmu itu akan menjadi seperti rembang tengah hari. Kegelapanmu itu apa? Sakit penyakitmu lah, utang pihutangmu lah, masalah rumah tanggamu, itu semua akan menjadi seperti rembang tengah hari. Itu semua akan pergi dari hidupmu. Kenapa? Karena ketika terang itu datang, kegelapan itu mau gak mau harus pergi otomatis. Bapak Ibu, ketika 5 tahun yang lalu hidup saya itu kacau balau ya, bisnis saya hancur, rumah tangga saya juga, semuanya nggak ada yang beres. Badan saya juga penuh dengan sakit penyakit. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada saya disuruh puasa, sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya lepaskan semuanya itu ya, semuanya, bahkan kesukaan saya untuk nyari duit, saya lepaskan semuanya, saya kejar Tuhan sungguh-sungguh, dan saya mulai menghidupi firman Tuhan. Ayat ke-10 ini saya mulai lakukan dengan setia. Yesaya 58 ini saya mulai lakukan dengan setia Bapak Ibu, dan saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan itu menolong. Walaupun jantung deg-degan gitu ya. Jantung deg-degan, iya dong. Karena di sini dikatakan apabila kau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Sampai ke situ ya, saya pernah ada di ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika uang saya pas-pasan, saya nggak punya banyak. Tetapi Tuhan suruh kasih yang segitu-segitunya yang saya punya itu disuruh kasih kepada orang yang lebih nggak ada daripada saya. Dan itu terjadi berulang-ulang ya Bapak Ibu. Perhatikan rekening bank saya ini habis ya, karena dikasihin ya kan. Entah bagaimana caranya, Tuhan ada caranya untuk mengisi kembali. Padahal waktu itu saya udah nggak punya income, bukan? Udah nggak punya income Bapak Ibu. Dan waktu itu saya bukan menjadi orang yang selalu begini sama suami, karena waktu itu ya kita masing-masing ya, suami masing-masing, saya juga masing-masing, tinggalnya juga masing-masing gitu ya. Nah, tetapi saya bisa pastikan bagaimana Tuhan itu setia. Ada aja saya ngosongin rekening bank saya itu lebih daripada 7 kali Bapak Ibu, lebih daripada 7 kali. Jadi saya mengerti banget ayat firman Tuhan ini, tetapi
Saya bisa saksikan Bapak Ibu betapa Tuhan itu setia kepada firman-Nya ya. Saya ini bukan dibawa makin hari makin gak punya, makin habis, tetapi matematikanya Tuhan itu luar biasa. Malah makin tahun itu ada aja berkatnya. Dan berkatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Bukan berkat yang ece-ece, yang pas-pasan. Ada aja caranya Tuhan memberkati. Ya sekali lagi saya tidak menyuruh Anda untuk mengosongkan rekening bankmu dan memberi-beri gitu asal beri. Enggak ya. Engkau itu harus dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Sekali lagi, nah kalau saya memang Tuhan sendiri yang nyuruh, jadi ya saya melakukan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Tetapi untuk Anda, saya menghimbau Anda cari Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang akan memimpin engkau apa yang harus engkau lakukan. Ya, jangan langsung nangkep kata bicara harus begini. Saya juga tiru gitu. Jangan ya, jangan. Engkau harus bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tuhanlah yang akan memimpin jalanmu. Oke, kalau begitu saya selesai sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang sudah berkata-kata. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk suara firman-Mu. Saat ini Roh Kudus tolong setiap kami, selidiki hati kami ya Tuhan. Jikalau selama ini mungkin kami berkata bahwa kami sudah menjadi penyembah Engkau, kami sudah mencari Engkau, tetapi mungkin kami belum menundukkan diri kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Mungkin kami belum mau menundukkan keinginan daging kami untuk berjalan di jalan keadilan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan suara firman-Mu, kunci daripada rahasia bagaimana kami menikmati warisan daripada-Mu, Bapa kami yang di surga yang sangat baik dan sangat murah hati. Saat ini kami mau menghidupinya. Roh Kudus tolong kami, mampukan setiap kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran dan keadilan. Kami percaya kami tidak akan selamanya tinggal di dalam padang gurun kehidupan ini, tetapi kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, saya akan berdoa, doa berkat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu mau mendoakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Terbukalah tingkap-tingkap langit dari surga, dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, atas sawah ladangmu, atas pekerjaanmu, atas segala sesuatu yang kau kerjakan. Diberkati Tuhan. Sama halnya seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat, demikian pula apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran, apapun yang kami tabur, apapun yang kami usahakan menurut hikmat Tuhan, maka kami juga akan menikmati penuaian 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya Engkau yang melawat setiap kekasih-kekasih-Mu dimanapun saat ini mereka berada, di rumah mereka masing-masing,
kasih Tuhan mengalir menjamah engkau. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dosa, kutuk dukun, kutuk santet, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir, kembali mengalir menjamah engkau. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati tubuhmu, setiap organ di dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungmu normal, ginjalmu, pankreas, livermu semua berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, asam lambungmu normal, lambungmu sekarang sudah gak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus. Roh sakit kepala sekarang saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit semuanya keluar. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung, roh sakit kepala, roh yang nempel di pundakmu keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir. Sakit di leher, sakit di pundak sekarang sembuh. Sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengutuki setiap sel-sel tumor, sel-sel kanker. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya. Saya buang ke tubir laut saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa juga untuk yang sakit stroke. Ya, Bapak Ibu minta ampun dulu di hadapan Tuhan yang sakit stroke ya. Karena sakit itu ada beberapa penyebab ya. Ada karena murka Allah, ada karena kuasa jahat ya. Ada karena gaya hidup yang salah. Jadi penyebabnya macam-macam. Ada karena ya macam-macam ya Bapak Ibu. Nah untuk yang sakit stroke minta ampun dulu di hadapan Tuhan supaya nggak ada kuasa Tuhan yang terhalang ya. Saya berdoa saat ini belas kasihan Tuhan turun atas engkau sekarang. Darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap kutuk dosamu, kutuk sakit penyakitmu, sudah terhapus di atas kayu salib. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan. Semua sel-sel syaraf, fungsi-fungsi organ tubuh yang sudah mati saat ini disembuhkan, dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan, menghidupkan kembali semua sel-sel syaraf yang sudah mati, organ-organ tubuh yang sudah mati dihidupkan kembali oleh kuasa Tuhan. Mengalir terus kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dengan iman engkau gerakan tanganmu, kakimu yang tidak bisa digerakkan, gerakan sekarang dengan iman, gak usah takut-takut ya, karena kuasa Tuhan itu real. Kuasa Tuhan itu real. Dalam nama Tuhan Yesus engkau terima kesembuhan. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada sakit penyakitmu yang tidak saya sebutkan, engkau bisa menarik kuasa Tuhan itu menjadi milikmu dengan cara seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya terima kesembuhan untuk misalnya untuk paru-paru saya. Saya saat ini sudah bebas, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itu caranya, karena ketika saya berbicara ini ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir. Entah engkau bisa merasa atau enggak merasa, entah engkau bisa melihat atau enggak melihat, kuasa Tuhan itu real ya. Kecuali ada orang-orang tertentu yang belum bisa maksudnya belum beres hatinya. Kadang kuasa Tuhan itu seperti tembok ya. Misalnya seperti apa? Misalnya masih ada kepahitan, masih ada kebencian belum dibereskan, ada murka Allah yang belum dibereskan. Nah, orang-orang seperti itu yang
kuasa Tuhan itu seperti tembok, tetapi kalau kalau hatimu sudah beres, ya nggak ada kuasa Tuhan yang terhalang. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh saksikan di komentar ya. Kesaksianmu itu pasti akan memuliakan nama Tuhan dan membangkitkan iman Bapak Ibu yang lain. Ya, puji Tuhan. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Ya, sebelumnya saya akan berdoa. Doa untuk air minum. Bapak Ibu yang mendoakan air minumnya atau minyaknya, boleh pegang air minummu dan minyakmu di tanganmu. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, air dan minyak yang ada di tangan kami ini adalah air dan minyak biasa, namun saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, tanda-tanda heran, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kuasa jahat. Setan-setan akan lari, sakit akan sembuh, dan bahkan ada berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu boleh minum dan oleskan minyak dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Oke, saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan pujian. Tadi ada permintaan pujian apa namanya? Tadi ada permohonan pujian. Ibu Wirawati ya, dia buka jalan saat tiada jalan. Mari kita naikkan pujian. Sebentar ya, saya cari dulu lagunya ya. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia berjalan yang ajaib, dibukakan jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Dengan jalan yang tetap menuntunku. Sekali di gurun aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib,
dibukanya jalanku menuntutku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku menuntutku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Tuhan, haleluya. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah membuka jalan bagi setiap kami, bagi setiap pergumulan kami. Kami mengucap syukur. Kami percaya kami akan menikmati mukjizat-mukjizat-Mu, menikmati pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, rasa-rasanya semuanya sudah terberkati. Apakah ada yang mau didoakan secara khusus? Yang masih sakit siapa? Oke, Bapak Ibu, kalau yang malu-malu didoakan, ya boleh ke profil TikTok saya. Di situ ada nomor HP saya. Bapak Ibu boleh chat ke saya. Nanti saya atau Bu Esther akan mendoakan Bapak Ibu yang sakit ya. Sebelumnya, ya puji Tuhan. Satu pujian lagi. Kita mau naikkan pujian, oh betapa dalamnya. Nyanyikan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan melambaikan tangan kita. Mungkin saat ini kau belum mengalami mujizat Tuhan, tetapi naikkanlah pujian ini seolah-olah kau sudah menerimanya, maka kau akan melihatnya terjadi dalam hidupmu. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku
setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Orang percaya mengalami kedahsyatan Tuhan. Di setiamu. Katakan Yesus Haleluya, dahsyat. puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya puji-pujian kami akan mendahului mukjizat Tuhan dalam hidup kami. Jemaat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlebih besar daripada masalah-masalah kami. Semua masalah kami sudah ada di bawah telapak kaki kami. Dia hadir di hati kita, saudara. Kau perhatikanku Dia mengubah hidup kita menjadi setiap baru. waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan Dia perhatikan hidup kita. setiap waktu. Yesus Oh dahsyat. sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Kasih setia, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, mungkin hidupmu belum indah, tetapi ucapanmu itu adalah doamu, ya kan? Puji-pujianmu itu adalah doamu. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Ibu Aida, Ibu Evi Lampus yang setia, Ibu Yuspin, Ibu Elita Tarigan, Kakak Dewi, Kakak Rafael, Ibu Roberta, ya sudah dapat surprise dari Tuhan ya kemarin ya, puji Tuhan. Ya, biarlah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu mengalir terus ya. Jangan berhenti di saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, ada Ibu Penina, Ibu Vera, semangat. Tuhan Yesus mengasihi. Kakak Endang, Ibu Yohana, semangat. Semuanya, Kakak Eli, dan semuanya, Kakak Mulyani, Ibu Susana, Tuhan Yesus mengasihi. Bapak Ibu semua, Kakak Joy tadi ya, terima kasih. Ibu Potrin, terima kasih. Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.